Saya akan menjawab pertanyaan dari peserta diklat. Kemarin ada pertanyaan 1564 dibagi 46. Bagaimana cara mencari hasil pembagiannya menggunakan teknik penguraian unsur bilangan. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik 1, bisa menggunakan teknik 2 atau teknik 3, tapi dalam menyelesaikan bagian kita cari cara yang paling mudah ya. Jadi kita cari cara yang mudah. Terus ini kita coba, misalnya ini kita selesaikan menggunakan teknik 1 ya. Kita gunakan teknik 1. Nah, ini 1564 itu kita ambil 156, yaitu 3 angka dari depan ya. 3 angka dari depan. Kemudian 156 itu kita cari bilangan di bawahnya yang habis dibagi 46, yaitu berapa? 138. Kemudian sisanya 156 diambil 138, yaitu 18 ya, 18. Kemudian satuannya 4 kita letakkan di belakang 18 menjadi 184. Setelah itu kita bagi hasilnya, hasil penguraian 138 dibagi 46 hasilnya 3 ya. Kemudian 184 dibagi 46 hasilnya 4. Nah, selesai ya. Ini cara yang pertama. Kemudian kalau kita menggunakan teknik yang kedua, lihat ya. Ini yang kedua itu hasil pemenggalan, hasil penguraian ketika dibagi oleh penyebut itu harus bulat. Bisa tengahan ya, atau campuran dari keduanya. Bisa bulat, bisa tengahan. Tapi ada tengahannya. Itu ciri khas teknik yang kedua. Nah, ini kita ambil untuk 156 itu kita ambil bilangan di bawahnya yang nanti hasilnya tengahan. Kita misalkan saja misalnya ini 46 itu kita kalikan 2 dulu ya. Berapa? 92 kan? Kemudian 92 kita tambah setengahnya dari 46. Setengahnya dari 46 itu kan 23 ya. Jadi 92 ditambah 23. Apa? 115 ya. 115. Nah, kemudian sisanya jadi 156 dikurangi 115. 41 ya, 41. Kemudian di belakang 41 kita letakkan angka satuan pembilang yaitu 4. 414. Nah, sampai di sini kalau 414 bagi 46 itu kan masih sulit ya. Kita menghendaki yang mudah. Jadi penggunaan teknik ini kita mencari yang mudah gitu. Jadi kita kecilkan lagi. 114 itu kita kecilkan lagi. Ya. Kemudian lebih dahulu kita ingat ya, kalau di dalam matriks parsial itu ada
Ini untuk menentukan berapa digit hasil pembagian. Ya, caranya dari 1564 itu kita penggal dulu, ya, gunakan notasi pagar ya, bukan notasi pagar ya ini ya, untuk memenggal saja ini, bukan notasi pagar. Kita penggal, benar. Misalnya kita penggal di sini. Nah, di sebelah kiri notasi penggalan itu kan hanya 1 bagi 46. Itu nggak bisa karena lebih kecil ya. Jadi pemenggalan itu kita ambil di sebelah kiri yang dipenggal itu harus lebih besar daripada 46. Kalau kita penggal di sini 15 kan, bagi 46 nggak bisa ya, sebabnya masih lebih kecil. Nah, kemudian kita penggal di sini. Nah, kalau kita penggal di sini hasil di sebelah kiri pemenggalan 156 lebih besar daripada 46. Jadi bisa ya, bisa menghasilkan bulat dan pecahan. Jadi sisanya itu nanti kan pecahan. Itu. Nah, kemudian di sebelah kanan penggalan itu kan hanya 1 digit. Nah, untuk menentukan berapa banyaknya digit yang bulat suatu pembagian itu rumusnya digit atau angka di sebelah kanan pemenggalan itu berapa ditambah 1. Nah, di sini hanya 1 ya, berarti nantinya hasil pembagian itu terdiri dari 2 digit yang bulat. Nah, tidak semua pembagian itu menghasilkan bulat, bisa menghasilkan pecahan, bisa menghasilkan bulat. Nah, di sini untuk menentukan dapat digit hasil yang bulat itu tadi banyaknya digit sebelah kanan pemenggalan ditambah 1. Nah, berarti ini hasilnya nanti 2 digit. Nah, kemudian kembali ke sini lagi, 414 dibagi 46. Ini kan masih sulit ya. Maka di sini kita pecah lagi, ya. Kita pecah lagi, kita penggal lagi, agar nanti hasil pemenggalan itu bilangan kecil sehingga mudah dibagi 46. Nah, 41 ya kita lihat 41. Lah ini kita cari bilangannya yang lebih kecil yang mudah dibagi 46. Kita ambil saja ya, setengahnya dari 46 ya. Setengahnya dari 46 yaitu 23 ya. Nah, ini kita tulis ini 46, ini 115, kemudian 41-nya kita ambil 23. Sisanya adalah 18 ya. 18. Kemudian satuannya adalah 4. Nah, dengan cara ini ada ketentuan nanti karena kita menguraikan unsur bilangan di sebelah kanan notasi, maka nanti ketika kita mencari hasil akhirnya kita menghilangkan notasi pagar dimulai dari kanan. Nanti saya jelaskan ya. Kita sederhanakan 115 dibagi 46 kan 2,5 ya. Kemudian 23 dibagi 46 hasilnya adalah setengah.
Kemudian 184 bagi 46 hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita cari hasil akhir. Kita mulai menghilangkan notasi pagar dari kanan ya, karena kita tadi menguraikan lagi hasil penguraian 414 menjadi yang lebih kecil. Nah, sehingga di sini dalam mencari hasil akhirnya kita hilangkan notasi pagarnya mulai dari kanan. Ya. Tuh. Nah, pada dasarnya kita hanya memegang jadi 2 kolom pada dasarnya ya. Gitu. Nah, kemudian kemarin sudah saya jelaskan menghilangkan notasi pagar 1 berarti sama halnya mengalihkan hasil di sebelah kiri notasi mengalihkan 10 atau mengundurkan koma 1 langkah, kemudian menjumlahkan dengan hasil di sebelah kanan notasi ya. Tulis 25, ini notasi pagarnya masih ya, karena kita menghilangkan dari kanan ya. Notasi pagar yang kanan dihilangkan, kemudian karena dihilangkan kita mengundurkan koma 1 langkah atau mengalihkan 10. Jadi setengah itu kita kalikan 10 menjadi 5 ya. Nah, ini komanya mundur 1 langkah menjadi 5, kemudian dijumlahkan dengan hasil di sebelah kanan notasi yaitu 4. Ini ya. Itu. Kemudian kita sederhanakan langsung saja di sini ya. Sama dengan ya. Jadi ini langkah demi langkah. Kalau kita sudah tahu apa caranya, langkah yang tidak kita tulis ya, biar terlalu panjang gitu. Nah, kita tulis di bawah saja biar enggak terpotong. Mana tadi? 2,5 ini. Nah, ini ya. Ini sama dengan 2,5 masih ya. Jadi kita selesaikan demi tahap biar kita nggak bingung. Notasi pagar 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, kemudian kita lepas notasi pagarnya. Ingat, menghilangkan notasi pagar sama hanya mengalihkan 10 hasil di sebelah kiri notasi atau mengundurkan koma 1 langkah. Berarti 25 ditambah 9 sama dengan 34. Nah, inilah cara menggunakan teknik yang kedua ya. Tuh. Jadi kita mencoba-coba. Silakan Bapak Ibu banyak latihan agar nanti ya lebih mudah ya. Jadi kita tidak bingung lagi karena sudah sering mencoba, sudah tahu caranya, sehingga ketika kita menghadapi suatu persoalan, utamanya pembagian, kita bisa menyelesaikan menggunakan cara seperti ini. Itulah sedikit yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih.